Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian APBN. Menurut pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya. Fungsi APBN. Fungsi otorisasi berarti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua ada fungsi perencanaan, berarti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang selanjutnya fungsi pengawasan, berarti anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang berikutnya ada fungsi alokasi. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Yang berikutnya ada fungsi distribusi, bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang terakhir ada fungsi stabilisasi, berarti anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan fundamental ekonomi. Selanjutnya, ruang lingkup APBN. APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan APBN berasal dari pajak maupun non-pajak, termasuk hibah yang diterima pemerintah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran tersebut ditampung dalam satu rekening yang disebut Rekening Bendahara Umum Negara atau BUN di Bank Indonesia. Pemerintah membuka beberapa rekening khusus di BI karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk pengelola pinjaman luar negeri dalam proyek tertentu sebagaimana disyaratkan oleh pemberi pinjaman. Yang kedua, untuk mengadministrasikan dan mengelola dana-dana tertentu. Yang ketiga, untuk mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran lainnya yang dianggap perlu dipisahkan dari rekening BUN, di mana suatu penerimaan harus digunakan untuk tujuan tertentu. Pengertian APBD. APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama 1 tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, pendapatan daerah, kedua, belanja daerah, dan yang ketiga, pembiayaan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemda yang sah. Prinsip-prinsip APBD dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, bahwa prinsip-prinsip dasar yang berlaku di bidang pengelolaan APBD yang berlaku juga dalam pengolahan APBN diantaranya: 1. Satuan. Asas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. 2. Universalitas. Asas ini mengharuskan setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. 3. Tahunan. Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. 4. Spesialitas. Asas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. 5. Akrual. Asas ini menghendaki anggaran 1 tahun dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. 6. Kas. Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari atau ke kas daerah. Hubungan antara keuangan daerah dengan keuangan negara. Keuangan daerah dengan keuangan negara memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi, karena penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan subsistem dari pemerintah negara yang tidak terpisahkan.
Pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentralisasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut.